Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan selalu dan patut untuk bersyukur dengan segala kondisi, dengan situasi yang kita jalani pada hari ini. Baik, pada kesempatan ini kita akan mengkaji sebuah topik yang berjudul manajemen kesehatan masyarakat. Oke. Sebagai latar belakang dari kegiatan manajemen kesehatan masyarakat, kita berawal dari apa yang kita lakukan. Jadi dalam kegiatan apa saja, kan itu dalam kegiatan kita punya tujuan, tujuan yang secara efektif yang kita harapkan bisa kita lakukan. Maka untuk mencapai tujuan yang efektif itu, maka kita membutuhkan sebuah pengaturan yang baik. Demikian juga kegiatan maupun pelayanan kesehatan masyarakat itu akan membutuhkan sebuah pengaturan yang baik supaya tujuan setiap kegiatan, setiap program yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan lancar dan bisa berjalan dengan baik. Jadi proses yang memuat di dalam kegiatan ini yang dilakukan secara profesional, maka itu yang disebut sebagai manajemen. Sedangkan dalam sebuah proses untuk mengatur kegiatan-kegiatan atau pelayanan kesehatan masyarakat, itulah yang akan disebut sebagai manajemen pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi sebagai dasar kita harus pahami bahwa kenapa manajemen ini sangat dibutuhkan dalam sebuah kegiatan maupun sebuah program yang kita lakukan. Jadi dalam konsep sebagian orang menyatakan bahwa proses pengaturan kegiatan dalam mencapai tujuan ini ada dua perspektif yang menyatakan bahwa proses ini ada dikatakan sebagai administrasi, sehingga proses pengaturan kegiatan atau pelayanan kesehatan masyarakat disebut sebagai administrasi kesehatan masyarakat. Di sini timbul sebuah kerancuan karena proses kegiatannya sama, namun istilah yang digunakan itu berbeda. Ada yang menggunakan administrasi kesehatan, ada yang menggunakan kata manajemen. Jadi ada dua perspektif, ada manajemen dan ada administrasi. Dalam hal ini kita tidak perlu memperdebatkan mana sih yang benar, manajemen atau administrasi. Jadi menurut para ahli, ternyata kita bisa melihat dari sebuah proses atau kegiatannya itu sama saja. Maka dua hal ini dianggap sebagai sesuatu yang sama karena dalam kegiatan dan prosesnya itu sama. Sedangkan pemakaiannya apakah menggunakan kata manajemen atau menggunakan kata administrasi itu terserah kepada kita semua. Bagaimana kita memakainya tergantung selera kita gitu. Jadi dalam uraian ini, latar belakang ini sehingga cenderung kalau kita belajar di sini kita menggunakan kata manajemen. Jadi dari banyak ahli yang telah membuat sebuah batasan tentang manajemen ini, maka timbul beberapa definisi dari manajemen kesehatan. Pertama, kita coba lihat dulu arti kata dari manajemen. Jadi manajemen sendiri adalah suatu kegiatan untuk mengatur orang lain mencapai tujuan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Yang di-highlight di sini adalah proses mengaturnya. Jadi ada kegiatan yang mengatur orang lain. Sedangkan manajemen kesehatan itu adalah suatu kegiatan atau suatu seni untuk mengatur para petugas kesehatan dan non-petugas kesehatan guna meningkatkan kesehatan masyarakat melalui sebuah program kesehatan. Oke, dari beberapa batasan definisi para ahli, eh, ada satu definisi dari Robert Terry menyatakan bahwa manajemen kesehatan adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan menggunakan orang lain. Sedangkan dari perspektif Encyclopedia of Social Science mengatakan bahwa manajemen kesehatan adalah proses di mana ada pelaksanaan dari suatu tujuan yang diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut Evan Savage mengatakan bahwa eh,
suatu proses yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain guna mencapai hasil tujuan yang tidak dapat dicapai oleh satu orang saja. Jadi dari beberapa batasan definisi para ahli ini kita dapat menyimpulkan ya bahwa ternyata manajemen adalah sebuah kegiatan dalam pengaturan orang lain dalam mencapai tujuan atau menyelesaikan pekerjaan kita. Contohnya saja, misalkan eh, seorang manajer, misalkan seorang manajer dalam mencapai tujuannya itu kan secara bersama-sama dengan orang lain atau bawahannya, ada sistem di bawahnya yang sebagai suatu kesatuan. Jadi apabila batasan ini kita terapkan dalam bidang kesehatan masyarakat, dapat dikatakan bahwa manajemen itu adalah kegiatan atau suatu seni dalam mengatur para petugas kesehatan. Ini ya, tadi dari definisi Notuat Mojo, bahwa mengatur para petugas kesehatan dan non petugas kesehatan untuk masyarakat melalui program kesehatan. Jadi dalam sebuah sistem itu dalam sebuah manajemen itu tidak akan terlepas dari yang namanya sebuah sistem ataupun subsistem yang akan berkaitan satu yang lainnya dalam proses maupun struktur yang akan menghasilkan capaian tujuan kita. Karena kita berbicara sistem pelayanan kesehatan, itu berupa struktur dan gabungan dari sistemnya yang akan memuat di dalamnya. Nanti kita akan mengupayakan bagaimana bentuk pelayanan kesehatan masyarakat itu yang akan bersifat preventif, kuratif, promotif, maupun rehabilitatif. Sehingga dalam pelayanan kesehatan ini akan berbentuk yang namanya puskesmas, rumah sakit, balai kesehatan masyarakat, ataupun unit-unit maupun organisasi lain yang mengupayakan adanya peningkatan kesehatan. Jadi, manajemen kesehatan masyarakat ini adalah merangkul bagaimana proses manajemen di tiap-tiap subsistem dalam pelayanan. Oke, kita coba masuk dalam kita sudah paham ya bagaimana tadi secara luas kita tahu apa itu definisi dari manajemen kesehatan. Jadi, seperti telah disebutkan bahwa manajemen adalah seni untuk mengatur orang lain dalam mencapai tujuan organisasi dan unit pelayanan, maka manajemen di sini memiliki fungsi-fungsi. Nah, dari hal itu ternyata manajemen memiliki fungsinya. Jadi, fungsi manajemen itu secara garis besarnya terdiri dari 5 hal. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga ada staffing. Staffing ini adalah penyusunan personalia. Yang keempat ini ada yang disebut dengan coordinating atau pengordinasian, mengordinasikan. Yang terakhir ada fungsi manajemen sebagai budgeting atau penyusunan anggaran. Oke, kelima hal ini akan kita kaji lebih mendalam lagi. Kita coba lihat ya. Yang pertama, ini adalah perencanaan kesehatan. Jadi, perencanaan kesehatan ini merupakan kegiatan bagian dari kegiatan manajemen karena semua kegiatan manajemen itu akan kita atur dan akan kita arahkan yang menjadi bagian dari perencanaan ini. Jadi dengan sebuah perencanaan itu akan memungkinkan para pengambil keputusan atau manajer atau pimpinan tertinggi untuk menggunakan sumber daya mereka secara berhasil dalam memberdayakan SDM-nya. Jadi banyak batasan perencanaan yang telah dibuat oleh para ahli. Nah, maka dari batasan yang ada dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa perencanaan adalah suatu kegiatan atau proses dalam menganalisa dan memahami sebuah sistem penyusunan konsep dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan demi masa depan yang baik. Oke, dari batasan ini dapat ditarik sebuah kesimpulan ya, bahwa ternyata perencanaan itu harus didasarkan pada analisis dan pemahaman sistem dengan baik. Ini yang poin pertamanya, bahwa ternyata
perencanaan itu didasarkan sebuah analisa dan pemahaman kita secara baik. Nah, yang kedua, eh, perencanaan pada hakikatnya itu akan menyusun konsep dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan misi organisasi. Ada penyusunan konsep dan kegiatan yang gunanya mencapai tujuan. Yang ketiga, itu bahwa dalam perencanaan itu sifatnya secara implisit itu mengemban yang namanya misi organisasi untuk mencapai hari depan yang lebih baik. Ini adalah batasan dari definisi perencanaan kesehatan. Oke, eh, kita coba lihat ya. Nah, ini secara sederhana dan awam kita katakan bahwa perencanaan adalah proses yang menghasilkan suatu uraian yang terinci dan lengkap tentang bagaimana sebuah program maupun kegiatan yang akan kita laksanakan. Karena itu, hasil proses perencanaan adalah sebuah plan atau rencana. Jadi perencanaan atau rencana itu sendiri banyak macamnya. Jadi ini akan dibagi, perencanaan itu ternyata punya beberapa kategori atau beberapa macam. Yang pertama, perencanaan itu kita lihat dari jangka waktu berlakunya rencana itu. Maka akan dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, ada rencana jangka panjang atau yang disebut dengan long term planning, di mana masa berlakunya antara 10 sampai 25 tahun. Yang kedua, rencana jangka menengah atau medium range planning. Jangka waktunya perencanaan itu 5 sampai 7 tahun. Yang ketiga, rencana jangka pendek atau short range planning. Ini masa berlakunya adalah 1 tahun perencanaan itu. Nah, berikutnya, perencanaan dilihat dari tingkatannya, maka dibagi lagi menjadi tiga bagian, tiga tingkatan. Ada rencana induk atau disebut dengan master plan. Itu adalah kebijakan dari sebuah organisasi. Nah, biasanya rencana ini mempunyai tujuan jangka panjang dan mempunyai ruang lingkup yang luas. Biasanya ini sekitar 15 tahun, 25 tahun, dan seterusnya. Karena tujuan jangka panjang, memiliki tujuan dan jangka panjang dan ruang lingkup yang luas. Yang kedua ada rencana operasional. Jadi atau biasa disebut dengan operational planning. Ini lebih menitik beratkan pada pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan suatu program. Jadi ada petunjuk maupun pedoman dalam pelaksanaan program. Yang ketiga, ada rencana harian, day-to-day planning. Ini adalah rencana harian yang sifatnya rutin. Ini dilihat dari tingkatannya. Kemudian, perencanaan kita lihat dari ruang lingkupnya. Kalau dilihat dari ruang lingkupnya, maka akan terbagi menjadi rencana strategis atau strategi planning. Jadi rencana strategis ini akan berisikan uraian bagaimana kebijakan dari tujuan jangka panjang dan waktu pelaksanaannya yang cukup lama. Jadi jangka panjang dan pelaksanaannya juga akan lama. Jadi model rencana ini akan sulit diubah kalau kita melihat dari plan seperti ini. Yang kedua, ada rencana taktis. Rencana taktis atau tactical planning ini adalah sebuah rencana yang berisi uraian yang sifatnya jangka pendek. Jadi mudah menyesuaikan kegiatan-kegiatannya asalkan tujuannya tidak berubah. Yang ketiga, ada rencana yang sifatnya menyeluruh atau comprehensive planning. Jadi ini adalah rencana yang mengandung uraian bagaimana menyeluruh dan lengkap. Jadi intinya perencanaannya itu sifatnya menyeluruh dan lengkap. Yang terakhir ada perencanaan terintegrasi. Integrate planning. Jadi ini adalah rencana yang mengandung uraian yang sifatnya uh, menyeluruh dan bersifat terpadu. Misalnya dengan program lain di luar dari sektor kesehatan. Jadi ada kolaborasi di luar dari sektor kesehatan sendiri sebagai bagian yang menyeluruh atau terpadu. Jadi meskipun ada berbagai jenis perencanaan berdasarkan berbagai aspek, namun dalam sebuah praktik itu sulit untuk apa ya sulit untuk kita pisah-pisahkan sebagai bagian-bagian pembagian, sebagai suatu pembagian. Misalkan, berdasarkan tingkatannya, suatu rencana termasuk rencana induk. Tetapi,
misalkan itu adalah rencana induk. Tetapi ini juga merupakan bagian dari rencana strategis. Jadi berdasarkan ruang lingkupnya. Kalau dia berdasarkan ruang lingkupnya, dia bisa masuk kategori ini, bisa juga masuk kategori tingkatan. Nah, maka rencana jangka panjang berdasarkan jangka waktunya juga bisa kita lihat. Jadi sebuah planning itu bisa menjadi bagian dari beberapa aspek ini. Jadi bisa dari rencana induk, juga termasuk rencana strategis atau jangka berdasarkan jangka waktunya juga bisa tergabung atau termuat di dalam planning ini. Oke, ini adalah proses dalam sebuah perencanaan. Oke, jadi perencanaan dalam suatu organisasi itu kan adalah sebuah proses ya, dimulai dari melakukan identifikasi masalah, penentuan prioritas, perencanaan pemecahannya, bagaimana implementasinya atau pelaksanaan dari pemecahan masalah itu sendiri dan bagaimana evaluasinya. Jadi dari hasil evaluasi itu nanti akan muncul masalah baru. Jadi setelah tahap terakhir ini akan ada masalah baru yang bisa saja muncul. Kemudian dari masalah itu akan dipilih apa yang menjadi prioritas masalahnya. Selanjutnya kembali ke siklus semula. Jadi seperti itu daunnya. Jika ditemukan masalah di dalam evaluasi, di dalam monitoring ditemukan masalah, ditentukan lagi identifikasi dan prioritasnya. Maka akan berlangsung siklus seperti ini. Oke, eh, di bidang kesehatan sendiri, khususnya proses perencanaan, pada umumnya itu akan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Jadi pendekatan pemecahan masalah atau disebut dengan problem solving. Jadi eh, ini akan digambarkan seperti pada uraian ini bahwa di dalam pelayanan kesehatan sendiri itu disebut dengan problem solving. Kita akan coba lihat apa sih itu identifikasi masalah dan seterusnya. Oke, identifikasi masalah. Jadi identifikasi, menelusuri masalah apa yang terjadi. Oke, jadi perencanaan pada hakikatnya itu kan adalah bagaimana bentuk rancangan pemecahan masalah. Karena itu, sebagai langkah awal dalam perencanaan kesehatan itu adalah tahap identifikasi ini, identifikasi masalah. Jadi masalah kesehatan masyarakat di lingkungan kita maupun organisasi kita itu akan kita identifikasi. Dari mana sumber masalah kesehatan masyarakat itu kita peroleh. Jadi masalah itu bisa kita dapatkan dari beberapa bagian. Jadi beberapa cara bisa kita lakukan untuk menemukan masalah. Yang pertama, ada laporan kegiatan dari program kesehatan yang ada. Jadi kita bisa dapatkan masalahnya dari beberapa laporan dari program kesehatan. Yang kedua, berdasarkan surveillance epidemiologi atau dari pemantauan penyebaran penyakit. Yang ketiga, sumber masalah bisa kita dapatkan dari survei kesehatan yang khusus diadakan untuk memperoleh masukan perencanaan kesehatan. Contohnya misalkan data studi status gizi Indonesia yang tiap tahun kita adakan, bagaimana kita dapat mengetahui dari data-data tersebut, oh ternyata masih tinggi loh kasus stunting misalkan. Nah, dari angka-angka tersebut itu kan akan memunculkan intervensi apa atau program apa yang akan kita lakukan sebagai tindak lanjut dari masalah yang muncul ini. Kemudian, ada sumber dari hasil kunjungan lapangan atau supervisi dan sebagainya atau observasi langsung. Ini biasanya juga kita menemukan masalah ketika kita turun langsung ke lapangan, menemukan masalahnya sendiri. Oke, hmm, kita coba lihat setelah melakukan identifikasi masalah, ada penetapan prioritas masalah. Nah, kegiatan identifikasi masalah itu kan menghasilkan nih segudang masalah kesehatan yang menunggu. Menunggu untuk apa? Menunggu untuk ditangani dong. Jadi tadi kita sudah menemukan masalah A, B, C sampai Z. Nah, dari masalah A sampai Z itu karena kita kan punya sebuah keterbatasan baik dari sumber daya kita, tenaga kita, biaya kita maupun teknologi. Maka
semua masalah yang kita dapatkan dari identifikasi itu tidak dapat kita pecahkan sekaligus. Jadi makanya kita membutuhkan sebuah planning dalam pemecahannya. Untuk itu harus kita pilih mana masalah yang sifatnya visible untuk dipecahkan. Jadi proses memilih masalah ini ya yang disebut dalam menetapkan prioritas. Masalah mana sih yang paling urgent untuk kita selesaikan? Jadi pemilihan prioritas dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama akan kita lakukan dengan yang namanya teknik scoring. Jadi menentukan masalah mana sebagai prioritas. Yang pertama teknik yang digunakan adalah teknik scoring. Oke, apa itu teknik scoring? Jadi teknik scoring itu adalah memberikan nilai atau skor terhadap masalah dengan menggunakan ukuran ataupun parameter tertentu. Jadi parameter itu menjadi pertimbangan dalam pemilihan teknik scoring ini. Yang pertama, kita lihat dari prevalensi penyakitnya atau besarannya masalah itu terjadi, seberapa besar masalah itu berdasarkan prevalensinya. Kedua, pertimbangannya berdasarkan berat ringannya akibat yang ditimbulkan oleh masalah itu atau seberapa berpengaruh sih, seberapa parah sih akibat yang akan ditimbulkan kalau masalah ini tidak diselesaikan. Ketiga, ini keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya, degree of need. Jadi ini adalah keinginan masyarakat seberapa kuat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Berikutnya adalah keuntungan sosial yang diperoleh bila masalah tersebut diatasi atau sosial benefitnya bagaimana. Yang kelima, teknologi yang tersedia dalam mengatasi masalah tersebut atau technical feasibility-nya. Uh, Keterjangkauan teknologinya dalam mengatasi masalahnya. Yang terakhir, bagaimana sumber dayanya? Apakah tersedia dan dapat digunakan dalam mengatasi masalah itu, termasuk masalah tenaga kesehatannya. Jadi research availability-nya. Jadi ini menjadi pertimbangan dalam penentuan prioritas masalah juga. Jadi setiap ukuran dari beberapa kriteria pertimbangan ini akan kita berikan nilai berdasarkan justifikasi kita. Bila masalahnya besar, itu akan diberi skor 5. Paling tinggi itu adalah skor 5. Dan bila sangat kecil, itu akan kita beri skor 1. Kemudian nilai-nilai ini akan kita jumlahkan dan masalah yang kita peroleh itu adalah masalah yang nilainya tertinggi atau terbesar, maka itu yang akan kita prioritaskan. Jadi masalah yang memperoleh nilai terbesar. Kedua, misalkan ada poinnya dari 5, 4, maka pertama adalah prioritas masalah pertama adalah dengan skor 5, prioritas masalah kedua adalah poin 4. Oke, kita coba lihat contoh yang ada. Ini adalah penentuan prioritas masalah. Misalkan di sebuah desa ya. Di sebuah desa A, anggaplah di sebuah desa A, ternyata setelah ditelusuri di wilayah tersebut berdasarkan identifikasi atau laporan kegiatan dari program kesehatan, ternyata di desa A itu terdapat beberapa penyakit. Di antaranya ada penyakit diare, campak, hipertensi, diabetes, dan DBD. Nah, untuk memprioritaskan masalah apa yang akan kita tindak lanjuti atau selesaikan, kita menggunakan teknik scoring berdasarkan uh, 6 kriteria yang tadi. Di sini ada kriteria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi prevalensinya bagaimana, berat ringannya masalah tersebut. Nah, ini ya kriteria-kriterianya sampai 6. Nah, nanti akan di scoring. Kalau diare, misalkan penyakit diare berdasarkan prevalensinya itu dia tertinggi atau terendah. Nah, berarti oh ternyata diare itu angka diare di desa itu eh, di bawahnya yang paling besar itu adalah DBD. Jadi setelah DBD, kasus DBD yang paling besar prevalensinya, baru diare. Dia di urutan kedua prevalensi penyakit yang ada di desa itu. Makanya dia diberi scoring 4 misalkan. Jadi dilihat dari prevalensinya, masih ada yang lebih tinggi masalahnya.
Kemudian kita lihat dari aspek atau kriteria severity-nya. Itu berat ringannya akibat yang ditimbulkan oleh kasus diare ini seberapa berat. Nah, maka kita kasih skor 5 karena dianggap paling berat, dianggap sangat berat. Kemudian kalau degree of need-nya, jadi keinginan masyarakat untuk menyelesaikannya, ternyata masyarakat agak acuh tak acuh, jadi dikasih scoring 1. Nah, keempat, kriteria keempat bagaimana? Kriteria keempat itu social benefit-nya. Jadi bagaimana keuntungan sosial yang diperoleh bila masalah itu diatasi. Jadi tidak terlalu berpengaruh, makanya skornya lebih rendah, kasih 2, 4, 3. Begitupun ke kriteria yang lain ya, teknikalnya, teknologinya, dan sumber dayanya dalam menyelesaikannya. Nah, setelah ditentukan skornya dari penyakit ini, maka kita akan total berapa yang didapatkan skor yang semuanya ini, dapatkan 19. Begitupun dari penyakit yang lain ya, seperti itu penjabarannya. Nah, ternyata dari seluruh skor yang ada, nah nilai ini ini 21. DBD dianggap memiliki skor tertinggi, sehingga DBD lah yang akan dipilih sebagai penyakit yang akan diprioritaskan untuk dibuatkan program atau diselesaikan atau dilakukan intervensi. Baru kedua adalah hipertensi, yang ketiga adalah diare, kemudian ada penyakit diabetes, dan yang terakhir adalah penyakit campak. Nah, ini yang namanya teknik scoring dalam penentuan prioritas masalah. Oke, kita coba lanjut. Oke, yang kedua adalah melalui teknik yang namanya non-scoring. Jadi dengan menggunakan teknik masalah yang akan dinilai melalui diskusi kelompok. Karena itu ini juga biasa disebut dengan nominal group teknik atau NGR. NGR atau sorry, bukan NGR, NGT. Bukan R ya tapi T. Jadi nominal group teknik NGT. Oke, dalam teknik non-scoring ini itu ada dua tipenya, yaitu Delphi teknik dan Delbecq teknik. Nah, Delphi teknik yaitu adalah masalah-masalah yang didiskusikan oleh sekelompok orang yang mempunyai keahlian yang sama. Jadi bergabung sekelompok orang punya keahlian yang sama mendiskusikan masalah yang akan diangkat. Jadi melalui diskusi itu akan menghasilkan prioritas masalah yang disepakati bersama. Jadi orang berembuk, tapi dari keahlian yang sama semua. Jadi ahli gizi semua berkumpul di situ di dalam kelompok itu membicarakan apa sih masalah di desa ini yang paling harus menjadi prioritas untuk kita selesaikan. Itu Delphi teknik. Kemudian ada Delbecq teknik. Nah, Delbecq teknik ini adalah penetapan prioritas masalah menggunakan teknik dengan melalui diskusi kelompok juga. Namun, peserta di dalam diskusi kelompok itu adalah para peserta yang tidak sama keahliannya. Jadi, sebelum melakukan diskusi itu harus dijelaskan dulu kepada seluruh peserta, sehingga mereka punya persepsi yang sama terhadap masalah yang akan dibahas. Ada persamaan persepsi dulu bahwa ternyata oh masalah ini yang muncul setelah dilakukan identifikasi masalah. Jadi hasil diskusi ini adalah prioritas masalah yang disepakati bersama dari peserta yang tidak sama keahliannya. Jadi kolaborasi dari beberapa unsur profesi. Jadi ada ahli gizinya misalkan, ada perawatnya, ada dokternya, ada dari teknik misalkan, ada dari hukum, ekonomi, dan segala macam. Jadi dia berembuk berdiskusi terkait dengan penentuan prioritas masalah, maka dari hasil diskusinya mereka itu yang akan menjadi prioritas masalah yang disepakati. Oke, kita tinggalkan prioritas masalah. Kita masuk ke penetapan tujuan. Menetapkan tujuan itu dalam perencanaan membuat ketetapan yang ingin dicapai oleh perencanaan itu. Dalam menetapkan tujuan ini, maka kita punya
punya tujuan umum dan tujuan khusus. Jadi tujuan umum adalah suatu tujuan yang masih bersifat umum dan masih dapat dijabarkan ke dalam tujuan-tujuan khusus. Contohnya ini ya, kalau meningkatkan status gizi anak balita di wilayah A. Jadi masih sangat umum dan ini masih bisa kita jabarkan status gizi yang mana yang dimaksud pada balita di wilayah A ini. Sehingga ada juga tujuan khusus. Tujuan khusus adalah tujuan yang dijabarkan dari tujuan umum dan merupakan jembatan untuk tujuan umum sendiri. Jadi di tujuan khusus ini sebagai akan menjembatani kita untuk mencapai tujuan umum kita. Contohnya, meningkatnya perilaku ibu dalam memberikan makanan bergizi kepada anak balita, meningkatnya jumlah balita berat badan naik. Jadi tujuannya kita adalah peningkatan uh, berat badan balita yang setiap bulannya naik. Dan tujuan khusus kita itu bagaimana ibu mempunyai perilaku pemberian makanan bergizi atau MPASI kepada anak balitanya. Jadi hal-hal yang menjadi tujuan khusus kita ini nantinya akan mencapai tujuan umum kita, di mana status gizi balita itu akan mengalami peningkatan. Oke, setelah menetapkan tujuan umum dan tujuan khusus, kita masuk di menetapkan rencana kegiatan. Dalam penetapan rencana kegiatan itu adalah sebuah uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan tadi. Jadi pada umumnya kegiatan ini mencakup tiga tahapan pokok lagi. Ada tiga tahapan pokok dalam penetapan rencana kegiatan. Ada persiapan. Nah, di dalam tahapan persiapan yaitu adalah kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan pokok. Jadi, misalnya rapat koordinasi, perizinan, maupun sebagainya, proses administrasi dan pokoknya segala hal dalam persiapan. Ada tahap pelaksanaan dalam rencana kegiatan. Nah, tahap pelaksanaan ini adalah kegiatan pokok program yang bersangkutan, yang kita take action. Kemudian penilaian. Jadi kegiatan pada tahap penilaian yakni bagaimana kegiatan dalam mengevaluasi seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian program yang kita sudah laksanakan. Jadi menetapkan rencana kegiatan itu di dalam rencana, di dalam plan itu kan sudah ada. Di situ kita ada plan persiapannya, pelaksanaannya bagaimana, dan bagaimana menilainya. Oke, ini adalah menetapkan sasaran sorry, menetapkan sasaran atau target group. Ini adalah bagaimana kelompok masyarakat tertentu yang akan kita garap oleh program yang direncanakan. Jadi sasaran program kesehatan biasanya akan dibagi menjadi dua, yaitu adalah sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Sasaran langsung yaitu adalah kelompok yang sudah dikenali oleh program. Misalkan balita. Misalnya jika tujuan umumnya tadi meningkatkan status gizi anak balita, maka sasaran langsungnya adalah si anak balita tersebut karena sudah dikenali oleh program. Kemudian ada sasaran yang secara tidak langsung. Ini adalah kelompok yang menjadi sasaran antara si program, namun sangat berpengaruh terhadap sasaran langsung ini. Jadi contohnya ini ya, seperti anak balita sebagai sasaran langsungnya, maka ibu balita sebagai sasaran tidak langsung. Karena ibu balita lah yang punya kontribusi terhadap pengasuhan misalkan pemberian makanan bergizi kepada si balita ini. Jadi dia punya pengaruh yang besar terhadap sasaran langsung ini, terhadap si balita. Oke, kita masuk ke time atau waktu. Jadi waktu ini juga sangat diperlukan. Jadi waktu yang ditetapkan dalam perencanaan adalah sangat tergantung dengan jenis perencanaan yang dibuat serta kegiatan yang akan kita tetapkan dalam rangka mencapai tujuan kita. Karena itu, waktu dan kegiatan sebenarnya dapat dijadikan satu dan disajikan dalam bentuk matriks. Biasanya kita buat plan seperti ini. Contoh saja ya, ini adalah plan of action-nya sebuah program. Bagaimana di bulan berapa kita lakukan, terus kegiatannya apa saja, siapa sasarannya, lokasinya di mana. Ini untuk waktu pelaksanaannya. Dari misalkan Agustus minggu pertama dan kedua, kita mengikuti pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Sampai di 1, 2, 3, sampai di bulan Desember, sampai penarikan dari kegiatan itu. Oke, kita masuk di organisasi dan staff, staff, sorry, staff.
Jadi organisasi dan staf. Jadi dalam bagian ini akan digambarkan atau diuraikan yang berkaitan dengan apa ya, diuraikan tugas masing-masing staf pelaksana. Jadi, staf atau personel yang akan melaksanakan kegiatan atau program itu. Jadi, diuraikan apa saja tugasnya si staf ini dalam program ini. Jadi, ini juga sangat penting karena setiap orang yang terlibat dalam program yang akan kita buat itu harus tahu dan melaksanakan kewajibannya. Apakah dia di bagian seksi konsumsi, seksi acara, dan segala macam. Oke, kemudian ada rencana anggaran. Ini juga tidak kalah penting ya. Rencana anggaran adalah uraian tentang biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, mulai dari persiapan sampai dengan evaluasi. Biasanya rincian rencana biaya ini akan kita kelompokkan menjadi beberapa tahapan. Jadi ini biasanya terinci lagi itu anggaran di apa biaya personalia misalkan, biaya operasional, ada biaya sarpra, sarana dan fasilitas, atau biaya penilaian, pokoknya biaya tak terduga. Ini kan biasa kita rincikan lagi yang masuk dalam anggaran program yang akan kita lakukan itu apa aja. Kemudian ada monitoring dan evaluasi. Dalam rencana monitoring dan evaluasi, ini sering kita biasa sering dilupakan oleh para perencana. Padahal hal ini sangat penting. Karena kenapa? Rencana monitoring dan evaluasi ini adalah bagian dari uraian tentang kegiatan akan dilakukan untuk memantau dan menilai sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan itu apakah tercapai atau tidak. Jadi ke tingkat keberhasilan program yang kita lakukan itu akan dimonitoring dan dievaluasi. Kalau dia tidak terlaksana, apa yang menjadi hambatannya? Jadi hal-hal apa yang menjadi kekurangan dari program ini sehingga tidak maksimal. Disitulah fungsi dari rencana melakukan monitoring dan evaluasi. Oke, kita masuk di tahap yang namanya tadi ya, ada tahap pengorganisasian. Jadi ini kita masih bagian dari fungsi manajemen yang tahap berikutnya yaitu sebuah proses pengorganisasian. Oke, hmm, pengorganisasian itu apa? Kita coba lihat ya. Setelah kita melakukan perencanaan tadi, maka sudah membuat rencana ya, maka selanjutnya itu harus kita melakukan yang namanya pengorganisasian ini. Jadi pengorganisasian adalah mengatur personil atau staf yang ada dalam suatu institusi agar semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana dapat berjalan dengan baik. Jadi ini tujuan dilakukannya sebuah pengorganisasian, mengakomodir dari kegiatan organisasi ini, sehingga tujuan kita dapat dicapai. Jadi pengorganisasian adalah pengkoordinasian. Jadi ada mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan di institusi ini. Oke, hal apa saja sih yang akan kita koordinasikan? Nah, hal yang diorganisasikan ada dua macam, yaitu pengorganisasian kegiatan. Ini apa? Ini adalah pengaturan berbagai kegiatan yang ada di dalam rencana. Sehingga nanti ini akan terbentuk satu kesatuan yang terpadu dalam mencapai tujuan. Yang kedua, yang diorganisasikan adalah tenaga pelaksananya. Jadi mencakup pengaturan hak dan wewenang setiap tenaga pelaksana. Tadi setiap seksi-seksi apa tadi, itu apa haknya, apa wewenangnya, kewajibannya, itu punya tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian ada proses pengorganisasian, dan proses pengorganisasian ini adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan sehingga kegiatan dapat terlaksana dan berjalan sebaik-baiknya. Jadi prosesnya ya, ada hasil pengorganisasian yaitu terbentuknya wadah atau sering kita sebut sebagai struktur organisasi. Ini merupakan perpaduan antara kegiatan dan tenaga pelaksananya. Adalah uh, kalau dia sudah terbentuk wadah atau struktur organisasi. Oke, ini adalah organisasi. Oke, jadi eh, jadi pengorganisasian itu adalah sebuah proses yang menghasilkan struktur organisasi ya. Jadi
Dalam struktur organisasi itu adalah bentuk visualisasi kegiatan dan pelaksana kegiatan yang secara personal yang akan dilakukan di dalam sebuah institusi. Jadi dilihat dari aspek itu, maka em, organisasi secara umum akan dilihat dari kegiatan itu, pelaksana tugas dan fungsinya, maka organisasi ini akan dilihat secara akan dibedakan menjadi beberapa, yaitu organisasi lini. Organisasi lini adalah peran pemimpin sangat dominan. Jadi peran pemimpin, pemimpin sangat dominan di mana semua kekuasaan di tangan pimpinan, jadi otoriter. Dalam pelaksanaan yang utama adalah wewenang dan perintah. Jadi kalau si bosnya bilang A, A, B, B, tidak ada tawar-menawar oleh si stafnya. Itu semua kekuasaan ada pada pimpinan. Jadi memang bentuk organisasi ini sangat didominasi oleh keputusan pimpinan dan keputusannya ini juga harus cepat. Jadi biasanya kalau organisasi lini itu dianggap sebagai organisasi yang kurang manusiawi. Lebih-lebih para pelaksana tugas bawahannya, dia biasanya stafnya, anggotanya itu dianggap sebagai robot, di mana senantiasa siap, siap, siap melaksanakan perintah apapun kata bosnya, oke, siap, siap, siap laksanakan. Gitu. Kemudian ada organisasi staf, organisasi staf atau staff organization. Jadi dalam organisasi itu ini tidak begitu tegas garis pemisah antara si pimpinan, tidak begitu tegas garis pemisah antara si pimpinan dan staf pelaksana. Jadi peran si staf atau bawahan itu bukan sekedar pelaksana perintah pimpinan, namun si staf ini punya peranan dia sebagai pembantu pimpinan. Jadi bentuk organisasi ini muncul karena makin kompleksnya masalah yang muncul dalam sebuah organisasi dan sehingga si pimpinan ini sudah tidak dapat lagi menyelesaikan semuanya dan memerlukan bantuan dari si staf ahlinya. Jadi yang dapat memberikan sebuah masukan atau pemikiran terhadap masalah yang akan dihadapi. Oke, jadi organisasi ini lebih baik dari yang lini ya. Jadi masih lebih memungkinkan. Jadi ada suara kita membutuhkan si staf ahlinya. Jadi ada, tapi kadang ini bersifat ada apa ya perbedaan pendapat lah. Dan itu biasanya ada perdebatan yang muncul. Oke, kemudian terakhir ada organisasi lini dan staf. Nah, jadi dia eh, kayak gabungan ya, kayak gabungan dari kedua organisasi ini. Jadi gabungan dari organisasi yang lini dan staf. Jadi organisasi ini bukan sekadar pelaksana tugas. Jadi bukan sekadar pelaksana tugas, tetapi juga diberikan wewenang untuk memberikan masukan demi tercapainya tujuan secara baik. Jadi pimpinannya ini tidak sekedar dia memberikan perintah maupun nasihat, tetapi bertanggung jawab juga atas perintah itu dan nasihat yang diberikan. Keuntungan dari organisasi lini dan staf ini, jadi keputusan yang akan diambil oleh pimpinan itu akan lebih baik. Karena kenapa? Karena sudah dipikirkan oleh sejumlah orang, jadi sudah dirembukan, ada masukan dari staf dan segala macam. Tanggung jawab pimpinan berkurang karena mendapat dukungan dan bantuan dari stafnya. Oke, jadi biasanya misalkan di lingkup pendidikan ya, kalau organisasi ini, organisasi ini dan staf, ada rektor, ada wakil rektor 1, 2, 3, dan 4, di bawahnya lagi ada pimpinan fakultas, pokoknya ada staf-staf di bawahnya yang akan memberikan sebuah masukan bila ada sebuah masalah yang muncul. Oke, kita agak panjang ya. Kita masuk di bagian objek pengawasan. Objek pengawasan dan pengarahan. Tujuan pokok serta fungsi pengawasan dan pengarahan agar kegiatan-kegiatan dan orang-orang yang melakukan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan yang kemungkinan tidak akan tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengawasan. Ada objek pengawasannya bagaimana, ada metode pengawasannya, dan ada proses pengawasannya. Jadi berbagai hal ini harus diperhatikan dalam melakukan sebuah proses pengawasan. Oke, kita masuk di apa nih? Sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi elemen dalam sistem pelayanan masyarakat itu ada yang disebut input. Oke, coba diperhatikan skema ini.
Ada input, ada proses, ada output, ada impact, dan ada feedback. Ada lingkungan yang memuat di dalamnya. Oke, dalam pelayanan misalkan, kita ambil contoh saja ya, di dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat ini kan adalah sebuah gabungan dari sistem yang ada. Kita ambil contoh dalam pelayanan puskesmas yang paling umum ya. Jadi pelaksanaan dalam pelayanan puskesmas itu kan yang menjadi inputnya itu adalah siapa? Jadi yang menjadi inputnya adalah dokter, perawat, obat-obatan, fasilitas lain dan sebagainya lah yang menyangkut di dalam puskesmas itu. Kemudian prosesnya apa? Prosesnya adalah kegiatan pelayanan puskesmasnya. Jadi bentuk pelayanan yang diberikan di dalam puskesmas itu. Ini, maka itu yang menjadi prosesnya. Kemudian outputnya adalah pasien yang diberikan pelayanan di puskesmas ini dia sembuh atau tidak sembuh, atau ibu hamil yang melakukan pemeriksaan di puskesmas ini berapa banyak yang dilayani dan sebagainya. Jadi orang yang mendapatkan pelayanan di puskesmas ini bagaimana output yang akan dihasilkan dari situ. Ibu hamilnya dilayani atau tidak, bagaimana ketika ada ibu hamil pergi mengecek kehamilan atau melakukan persalinan. Nah, itu semua bagian dari outputnya. Kemudian ada impact atau dampaknya. Itu adalah meningkatnya status kesehatan masyarakat sebagai impact dari pelayanan puskesmas yang dilakukan. Kemudian ada feedbacknya. Feedback dari pelayanan puskesmas ini, kalau ternyata ada keluhan-keluhan si pasien terhadap pelayanannya, pelayanannya kurang memuaskan, misalkan perawatnya main-main saja atau ahli gizinya ini tidak respect terhadap pasien yang datang atau ibu hamilnya. Jadi ada keluhan-keluhan yang biasanya muncul sebagai feedbacknya. Kemudian lingkungannya apa? Jadi lingkungannya adalah masyarakat dan instansi di luar dari puskesmas itu. Jadi di luar dari bentuk puskesmas ini ada masyarakatnya ataupun instansinya. Oke, hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Ada yang disebut dengan penanggung jawab. Nah, penanggung jawab itu adalah eh, apa di dalam sebuah sistem pelayanan kesehatan masyarakat ini harus ada yang bertanggung jawab dalam misalkan puskesmas. Siapa yang bertanggung jawab? Kepala puskesmasnya. Jadi ada yang memiliki kalau ada terjadi sesuatu maka ada yang ditempati untuk siapakah yang penanggung jawab dari puskes ini. Jadi misalkan kalau pemerintah yang menjadi penanggung jawab ini kan Kementerian Kesehatan atau apa dia yang bertanggung jawab paling tinggi kalau kita di sektor kesehatan. Jadi pengawasan, standar pelayanan, sebagainya bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat baik pemerintah itu yang tertingginya yang akan menjadi penanggung jawabnya adalah Kementerian Kesehatan. Kemudian ada standar pelayanan. Jadi dalam standar pelayanan ini adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat ya baik itu sifatnya dari pemerintah ataupun swasta itu harus berdasarkan pada suatu standar tertentu. Jadi ada prosedur tertentu standar yang digunakan. Jadi kalau kita di Indonesia jadi standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Jadi misalkan dikeluarkan buku pedoman pelayanan di puskesmas. Jadi ada panduan standar pelayanannya. Kemudian ada hubungan kerja. Hubungan kerja adalah bagaimana dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat harus mempunyai pembagian kerja yang jelas antara bagian satu dengan yang lainnya. Artinya, di dalam fasilitas kesehatan itu harus mempunyai struktur organisasi yang jelas, di mana struktur ini akan menggambarkan bagaimana hubungan kerja yang baik, horizontal maupun vertikal antara si tadi seksi A, seksi B di bagian struktur organisasi antara si perawat, antara bagian gizi, bagian analis, bagian apa, bagian itu pokoknya di bagian apotekernya itu punya hubungan kerja yang baik. Kemudian ada pengorganisasian potensi masyarakat. Jadi ciri khas dari sistem pelayanan kesehatan masyarakat itu adalah keikutsertaan masyarakat atau pengorganisasian masyarakat. Jadi upaya ini sangat penting karena kenapa? Karena adanya keterbatasan sumber daya dari penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat itu sendiri. Maka di sini masyarakat harus kita libatkan karena masyarakat punya potensi yang besar untuk terlibat atau ikut serta dalam bentuk pelayanan kesehatan masyarakat kita. Misalkan kader kan itu kita rekrut untuk membentuk kalau tenaga kesehatan
di dalam memberikan pelayanan. Jadi mereka punya potensi di masyarakat. Oke, kita masuk di sistem rujukan. Agak padat memang materi yang ini ya. Kita masuk di sistem rujukan. Jadi bentuk pelayanan. Ada yang disebut dengan primary healthcare. Jadi sistem rujukan ini pelayanan jenis ini diperlukan untuk masyarakat yang sakit ringan dan masyarakat yang sehat untuk meningkatkan kesehatan mereka atau promosi kesehatannya. Misalkan ini adalah puskesmas. Kemudian ada secondary health service. Jadi pelayanan jenis ini untuk masyarakat yang memerlukan perawatan inap yang sudah tidak dapat ditangani pada pelayanan kesehatan primer, misalkan rumah sakit. Misalkannya kan rujukan itu dari puskesmas ke rumah sakit tipe C. Kemudian ada pelayanan yang diperlukan oleh kelompok masyarakat atau pasien yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan sekunder, maka akan dirujuk ke rumah sakit tipe A dan tipe B. Ini tertiary health service. Kalau misalkan ada keterbatasan alat di rumah sakit tipe C, maka biasanya dirujuk ke rumah sakit tipe A dan tipe B. Oke, secara garis besar rujukan dibedakan menjadi dilihat dari aspek masalah kesehatannya, maka ada masalah medis dan ada masalah kesehatan masyarakat. Kalau sifatnya masalah medis, maka itu adalah rujukan medis. Ikan masalah penderita, pengetahuan, bahan-bahan, dan pemeriksaan. Masalah kesehatan masyarakat, maka rujukan kesehatan. Jadi itu teknologinya, sarananya, dan operasionalnya. Jadi kalau rujukan medis ini nanti berkaitan dengan bagaimana penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan si pasien ya kalau ini. Jadi dia mencakup rujukan pengetahuan, dia mencakup rujukan pengetahuan juga, konsultasi medis dan bahkan pemeriksaan. Kalau rujukan Kesmas, masalah kesehatan masyarakat, ini berkaitan dengan pencegahan penyakit. Jadi biasanya sifatnya preventif dan peningkatan kesehatan atau melakukan promosi. Jadi rujukannya sebagai teknologinya, rujukan sarana dan operasionalnya. Oke, ini gambaran skema sistem rujukan pelayanan kesehatan di Indonesia. Ini ya, dimulai dari kalau bentuk pelayanan kesehatan itu dimulai dari posyandu. Biasanya ini posyandu per desa atau per dusun, dari lingkup dusun, desa. Nah, maka ada pustu, puskesmas pembantu tingkat kelurahan, puskesmas tingkat kecamatan, rumah sakit tipe C itu tingkat kabupaten, ada provinsi itu rumah sakit tipe B dan pusat itu rumah sakit tipe A. Biasanya kalau rumah sakit tipe C di kabupaten itu biasa ada setara dengan dokter-dokter yang membuka praktek swasta atau bidan praktek poliklinik. Oke, tahap terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Jadi pentingnya monitoring dan evaluasi ini sebagai kegiatan memantau proses atau jalannya suatu program atau kegiatan. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai hasil suatu program atau kegiatan dengan membandingkan antara hasil yang telah dicapai oleh suatu program dengan tujuan yang direncanakan. Jadi, MONET ini adalah bagian yang penting dari proses manajemen. Karena dengan evaluasi akan diperoleh feedback terhadap program atau pelaksanaan kegiatan. Jadi, kita tahu keberhasilan sebuah program atau kegiatan yang dilakukan itu berjalan nggak sesuai target kita, sesuai nggak dengan tujuan kita, ada nggak hambatannya. Terus kalau ada hambatan, apa yang akan perlu kita perbaiki? Oke, kegiatan evaluasi berupa tujuan evaluasinya apa, yang dari kriterianya, metodenya, menetapkannya, dan melaksanakan evaluasi itu menentukan keberhasilannya menyusun rekomendasi. Oke, mungkin sampai di monitoring dan evaluasi untuk materi manajemen kesehatan masyarakat kita. Oke, selanjutnya nanti kalau ada yang kurang dipahami nanti kita akan diskusikan bersama.